رب بفضل الصيام نصلي ونسلم على هذا النبي الكريم الرسول الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته وأمته إلى يوم الدين وبعد. فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم المعتكفين والمعتكفات في كل مكان المتصلين بنا جميعا في هذه الليلة المباركة، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Yang kemarin sempat kita tangguhkan untuk dibahas di pertemuan kali ini adalah persoalan rizki. Jadi kalau ibadahnya sudah bagus, ilmunya juga sudah luar biasa kuat, dan rizkinya juga lancar, rasanya apalagi yang perlu dikhawatirkan dalam kehidupan ini? Jelas sampai sini? Baik, mari kita mulai pada bagian ketiga, bagaimana memantapkan diri, memantaskan diri sebagai individu, sehingga dengan kepantasan ini di hadapan Allah, Allah berkenan melimpahkan rizki semudah yang kita perlukan. Bahkan nanti tingkatan yang paling dahsyat itu belum minta, sudah langsung disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan turunan ayat-ayat Al-Quran dulu. Saya berikan teori yang pokok dulu, yang dasar. Setelah itu kita masuk pada lompatan takwa, ya, untuk masuk pada rumusan yang di atas itu. Seperti halnya ilmu, rizki juga dibagi setidaknya dua sistem oleh Allah. Dua sistem, dua bagian. Pertama, ada sistem sunnatullahi fil kaun, hukum umum yang berlaku untuk semua hamba. Anda belajar, Anda pintar. Jadi kepintaran itu tidak terkait dengan keyakinan. Siapapun yang mau belajar bisa pintar. Akidah, ibadah, itu menanamkan keberkahan dalam kepintaran itu. Sehingga pengetahuan yang diraih itu lebih banyak nilai manfaatnya. Selain manfaat dunia, juga ada aktiva akhirat, tabungan akhirat yang bisa diraih. Itu perbedaannya. Rizki juga begitu. Ya, saya ulang, rizki juga begitu. Jadi kalau ingin mendapatkan rizki, nanti ada dua hukum, dua sistem yang diterapkan. Hukum umum, sunnatullahi fil kaun. Siapa yang bekerja keras, dia berpeluang kaya. Dia berpeluang mendapatkan tambahan rizki. Ini hukum umum. Jangankan manusia, hewan juga demikian. Kambing yang bekerja keras untuk cari rumput cenderung lebih kenyang dibandingkan dengan kambing yang pemalas. Jadi kalau ada manusia yang malas mencari rezeki, itu kalah dibandingkan kambing. Bukan saya yang bilang. Itu hukum umum namanya. Jadi Anda jangan mengatakan begini, ya Allah, kenapa dia tidak sholat bisa kaya? Itu pertanyaan yang keliru. Karena kekayaan itu ketika diletakkan pada hukum umum, hukumnya berlaku bersandar dari aspek ikhtiar. Kalau mau bekerja keras bisa kaya. Itu dasarnya. Itu hukum yang Allah terapkan sebagai berkeadilan dengan sifat rahmannya. Konsekuensi sifat rahman itu memberikan kepada setiap hamba untuk mendapatkan kenyamanan dalam beraktivitas sesuai dengan kadar ikhtiarnya. Itu hukum umum. Alhamdulillah. Jadi mau Anda bersin, mau tidak bersin, tetap hukum itu berlaku. Nah sekarang kita bertanya, ya Allah, saya akan sholat, saya beriman. Apa perbedaan iman saya dengan yang belum beriman dalam hal rizki ini? Kalau sama, kenapa saya harus beriman? Nah, sebelum kita bertanya, maka Allah sudah memberikan satu rumusan-rumusannya. Dan ingat, karena dibuka dengan iman, maka mengawali pembahasan ini pun mesti dengan keimanan. Harus yakin, kalau nggak yakin nggak dapat. Nah, baik hukum umum ataupun hukum yang khususnya, itu yang coba kita turunkan di kesempatan kali ini. Satu, catat dulu. Catat urutannya, supaya nanti apa yang akan kita uraikan, terbahas, insya Allah secara terstruktur, dan memiliki argumentasi yang cukup kuat. Satu, Quran surah ke-51 Adz-Dzariyat ayat 22. Saya nanti saja menuliskannya saat menerangkan. Kalau ada di antara Anda saf paling depan yang ingin berpeluang mendapatkan pahala tambahan, maka penghapus ini menunggu. Alhamdulillah, jazakallah khair. Jazakallah. Baik, itu ya, yang paling bawah. Yang atasnya jangan, iman, amal saleh, takwa. Yang bawahnya silahkan hapus. Baik, silahkan berjuang. Satu, Quran surah 51 Adz-Dzariyat ayat 22. Dua,
Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 168. 3. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 172. 4. Ini sudah mulai detailnya. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 37. Tambahannya 5. Quran surah ke-17 Al-Isra ayat 30. Sudah? Nah, nanti silahkan dibuka juga mushafnya ya. Mungkin di antara Anda nanti ada yang saya minta bacakan. Baik, kita mulai dengan bagian pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surah ke-51 Adz-Dzariyat ayat 22. Silahkan dicek mushafnya. Sudah? Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Ada? Sudah? Sebelah kanan ya, agak sedikit ke bawah. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Sebelum sampai ke situ, coba lihat ayat 15-nya dulu. Coba lihat ayat 15-nya. Ini sering sekali saya bacakan kalau sedang mengimami ayat ini. Ada ayat 15-nya? Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Ada? Nah, ayat 22 ini itu bagian dari sifat penguat yang Allah terangkan, ingin tanamkan, yang spesifik orang takwa harus paham. Walaupun ayat ini sebetulnya hukum umum yang ingin Allah bentangkan kepada setiap manusia. Jadi kalau manusia saja diminta untuk memahami ini, maka orang takwa harus lebih paham. Jadi kalau kita sudah masuk ke level takwa, itu seharusnya mengerti teori tentang rizki. Itu yang dimaksudkan. Jelas ya? Nah, bagaimana pancaran rizki itu? Ya. Mari kita lihat turunannya. Bismillah. Quran surah ke-51 ayat 22. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit itu, sejak di langit, rizki kalian semua telah ditetapkan. Baik, okay? Rizki telah ditetapkan. Bahkan sifatnya terukur, tulis di Lauh Mahfuz, bahkan sebelum kita terlahirkan. Sejak usia 4 bulan dalam kandungan, Nabi menginfokan keterangan Nabi ini sudah viral didapati dan referensinya ditemukan yang paling mudah diakses di Al-Arba'innya Al-Imam An-Nawawi, Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ada 42 hadis. Lihat hadis nomor keempat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Thumma yakunu mithla dhalika 'alaqah. Thumma yakunu mithla dhalika mudghah. Thumma yursalu ilayhi al-malak fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi katbi 40. Yang pertama bi katbi rizqihi. Jadi sebelum kelahiran pun itu Allah sudah paham kebutuhan kita. Diketahui sampai wafat butuh kita itu sekian. Yang kalau melebihi kadarnya itu bisa melampaui karakternya. Jadi sudah terukur. Peluang kita taat itu segini rizkinya. Ya. Peluang kita bisa mendekat kepada Allah ini takarannya. Tinggal nanti bagaimana kita berikhtiar memenuhi itu semua. Dan rizki nanti disandingkan dengan kehidupan. Jadi konsepsinya adalah bikatsbi rizqihi wa ajalihi. Sejak di langit, maksudnya di Lauh Mahfuz sudah ditetapkan rizki itu akan bersanding dengan kehidupan, dengan batas waktu hidup setiap hamba. Ini ketentuan umumnya. Di sampai titik ini saya tuliskan ajal namanya. Kita pertajam sedikit ya. Kita tajamkan ngajinya sedikit. Ajal itu namanya batas akhir kehidupan. Bagi setiap kita, setiap hamba yang berkehidupan, itu punya batas akhirnya untuk meninggalkan dunia ini. Batas akhirnya disebut dengan apa? Ajal. Contoh ditemukan di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 34. Dicek ya. Quran surah 7 ayat 34. Walikulli ummatin ajal. Ada ayatnya? Fa idza jaa
ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jangankan kamu, kata Allah, semua manusia yang hidup dari setiap generasi itu punya batas kehidupan. Jadi nggak ada yang abadi. Kalau kita mengerti hidup ini tidak abadi dan akan berpindah kepada alam yang lain, maka manusia cerdas itu harus menyiapkan bekal untuk pindah ke tempat yang selanjutnya itu. Ya paling gampangnya sekarang kan? Sekarang kan banyak macet ya. Mau mudik itu. Mudik itu kan pulang apa? Pulang kampung kan? Baik, mudik itu pulang kampung. Kampung itu kan tempat asal ya. Asal mula berkehidupan kita di dunia. Pulang ke tempat asal. Tempat asal itu bahasa Arabnya ma'ad namanya. Ma'adun. Ya. Waktu untuk berpulang yang dijanjikan namanya mi'ad. Ya. Ibnul Qayyim al-Jauziyah punya kitab Zadul Ma'ad, bekal untuk pulang. Ya. Innal ladzi farada 'alaikal Qur'ana la radduka ila ma'ad. Tuh. Baik. Ini citra miniatur saja dalam berkehidupan. Seperti kita mudik saat ini ke tempat asal kita terlahir di dunia, kita pun akan mudik nanti ke tempat asal saat mula ayah moyang kita diciptakan, ke tempat sejati abadi kita. Dan filosofi mudik itu selalu menanamkan, tak mungkin orang mudik kalau tak ada bekal. Coba lihat tuh, apakah mau pulang kalau nggak ada bekalnya? Cek setiap yang pulang, itu sudah menyiapkan bekal. Saya sering katakan di hampir setiap tahun, kadang-kadang terlihat yang pulangnya pakai motor bebek, tapi bekalnya singa. Tambahan lagi gerobak, kasih lagi, belakangnya kasih dus lagi kan, kasih tulisan, tunggu aku di perbatasan sayang. Rumah dicat, dibagus-bagusin, karena tahu akan ada yang pulang. Bukan karena pulangnya saja, bawa bekal. Ya kan? Karena bawa bekal ditunggu, pulang ya insya Allah langsung rumah dicatin, dibagusin, diada-adain, semua kue-kue ditata, dibikin bahkan jauh sebelumnya. Bahkan terjadi kadang-kadang yang tidak kita bayangkan. Tuh kan, kalengnya kongwan isinya rangginang gitu kan. Sering terjadi seperti itu. Ya nggak apa-apa, itu variasinya kan ya, keberkahan mudik. Nah itu kan miniatur yang Allah tunjukkan, berkahnya kita di Indonesia, kita bisa belajar untuk pulang ke akhirat lewat situasi mudik seperti ini. Anda tak ada bekal, malu pulang ke kampung halaman. Kok bisa Anda berani pulang ke rahmatullah ketika merasa tak punya bekal? Kan tidak logis. Maka pastikan ketika sampai tiba ajal ini, kita mesti merasa bahwa, mohon maaf, kita bukan makhluk yang abadi. Suatu saat kita pasti akan pulang. Ini ajal. Nah, cara mengisi ajal ini, cara mengisi batas sampai pulang ini, itu disebut umur namanya. Ini kita tajamin dulu sebentar ya. Ya. Jadi umur itu, cara mengisi usia kita sampai ke batas ajal. Dari kata amara ya'muru. Ya, di Quran ada kata ya'muru, di Quran surah 9 ayat 18. Innama ya'muru sajidallah. Dari kata al-umru itu punya beberapa makna. Yang pertama, segala yang melahirkan manfaat. Itu umrun namanya. Makanya kenapa cara kita menjalani usia kita ini disebut umur. Kenapa disebut dengan umur? Seakan memberi kesan kalau masih ada usia, maka bersikap, bertindaklah segala yang melahirkan manfaat dalam berkehidupan. Jangan lisan berkata kecuali ada manfaatnya. Jangan mata memandang kecuali yang bermanfaat yang dipandang itu. Jadi kalau ditanya, berapa umur Anda? Lantas Anda menjawab, misal, umur saya 40 tahun. Sebetulnya itu, kata yang dititipkan oleh Allah kepada lawan bicara Anda untuk mengajak kita berpikir, selama 40 tahun ini, berapa yang sudah kita kumpulkan dari segala yang bermanfaat itu. Umur segala yang berkah. Berkah itu ziyadatul khair, bertambah nilai kebaikannya. Jadi kalau sudah bertambah usia, harusnya bertambah baik. Jadi jangan sampai usia bertambah, tapi tidak bertambah baik. Maka itu paradoks dengan nama umurnya. Orang yang 20 tahun harus lebih baik dibandingkan dengan yang 10 tahun. Orang yang 30 tahun harus lebih baik dibandingkan 20 tahun. Demikian seterusnya. Jadi jangan sampai usia 50 tahun masih jalan-jalan menggunakan sepeda cucunya yang 5 tahun. Ya, dan perilakunya seperti itu. Nah, ini yang kemudian kita renungkan. Allah dengan sifat rahmannya memberikan peluang kepada setiap hamba agar menjalani desain kehidupan itu dengan nyaman, baik, cukup kebutuhannya. Maka bersamaan dengan batas kehidupan ini, sampai ajalnya tiba, ditetapkanlah rizkinya. Jadi rizki itu ditetapkan oleh Allah sebelum kita terlahir, bahkan itu bersamaan kadarnya sesuai dengan ajal kita. Dari sini kemudian muncul ungkapan dari para ulama, seseorang tidak mungkin akan sampai kepada ajalnya kecuali dicukupkan rizkinya. Jadi kalau sudah cukup, ya selesai. Paham sampai sini? Baik. Artinya apa? Artinya sebetulnya nggak ada yang kekurangan rezeki.
Karena semua sudah ada takarannya sampai meninggal. Sudah selesai. Dan itu dikuatkan di surah Al-A'la. Makanya kita sering supaya diminta baca Al-A'la itu. Dalam setiap kesempatan sholat subuh. Pasangannya Al-Ghasyiyah. Alternatif yang lainnya, Qaf ya, dengan Al-Qamar. Di subuh itu sering disupportkan. Kalau enggak Qaf, Al-Qamar, Al-A'la, Al-Ghasyiyah. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa tuh. Lihat urutannya. Lihat urutannya. Maha suci, maha sempurna Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Yang telah mencipta dan menyempurnakan setiap penciptaannya. Setelah itu walladzi qaddara fahada. Qaddara. Dan maha suci Allah setelah menciptakan dan menyempurnakannya, qaddara menentukan kadar. Apa di antara kadar itu? Rizki. Dari mana menemukan kata rizki dengan kadar? Lihat Quran surah 17 tadi ayat 30. Coba bantu bacakan. Quran surah 17 ayat 30. Ini akan selalu dengan Quran strukturnya. Ayo cepat. Makanya hafalkan biar cepat. Ya Allah, Quran surah 17 ayat 30. Baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u Wa yaqdir. Tahan. Ketemu antara hubungan rizki dengan qadar? Inna rabbaka, teruskan. Wa yabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdir. Sungguh Allah telah mengatur. Allah lah yang telah mengatur, mendesain bagaimana kecukupan rizki untuk hambanya. Ada yang diluaskan, dibentangkan, bahasa kita itu dijadikan kaya. Karena memang Allah menetapkan ini yang paling cocok untuk ibadahnya itu lewat hartanya. Makanya cara memandang harta kalau sedang meningkat, awas hati-hati jangan salah paham. Semuanya titipan. Jadi kalau Anda merasa sedang ada peningkatan harta, sebetulnya Allah sedang menilai kita itu lebih mudah beramal lewat harta. Karena mungkin orang lain sudah kuat beramal dengan fisiknya. Coba cek diri masing-masing. Saat orang lain bisa bangun malam, konsisten puasa, rajin baca Al-Quran, boleh jadi ada di antara manusia, insan beriman, yang belum mampu melakukan itu. Karena itu didesain, dinilai oleh Allah. Ini yang paling pas buat dia itu lewat hartanya. Jadi kalau sedang meningkat hartanya, jangan dipakai pamer. Sayang. Apalagi kalau punya iman. Makanya kata Nabi itu, ini kalimat Nabi yang sangat viral ini kalau kita belajar sejarah. Kata Nabi, aku tidak khawatir umatku itu kaya. Kaya itu biasa. Itu bahasa kita ya, kama qala Rasulullah SAW. Jadi di Islam itu kaya itu dipandang biasa. Bukan hal yang luar biasa. Yang dikhawatirkan Nabi itu adalah umatnya yang tak mampu memanage kekayaannya dengan baik. Jadi ketika Allah lapangkan rezeki, bertambah itu, aset bertambah, harta bertambah, cara berpikirnya, cara melihatnya, ini Allah sedang menitipkan saya harta untuk dimaksimalkan menjadi ibadah, dikreasikan menjadi ibadah. Nah, mumpung ada titipan itu segera gunakan, tinggal nanti kita belajar ibadah apa saja yang Allah bentangkan dalam konteks peningkatan rezeki itu. Peluangnya apa saja, itu yang dipelajari. Jelas ya? Nah, jangan salah, awas. Nanti ketika salah menggunakan, ini yang jadi persoalan. Qarun pernah mendapati itu. Ya kan? Ada yang terbakar, ada yang ditelan bumi, ada yang hilang, ya. Jadi mumpung masih dititipkan, pandai-pandai belajar bagaimana cara menyalurkan itu sebagai ibadah. Baik. Kemudian yang kedua, dicukupkan. Jadi sebetulnya nggak ada yang miskin, sebetulnya. Dasarnya, pada dasarnya, ya. Jadi antara cukup dengan lebih. Wa annahu wa aghna wa aqna di surat An-Najm itu. Kalau tidak Allah jadikan kaya, dicukupkan. Nah, itulah kadar. Jadi kadar itu memberikan kesan kepada kita, ini yang harus kita yakini. Setiap kita itu, Allah sudah cukupkan rezekinya. Jadi jangan merasa rendah, merasa kecil, merasa kurang dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Itu yang paling pantas untuk kita, untuk menjadi hamba yang takwa. Jadi bekal ketakwaan kita lewat harta itu, itulah yang kita peroleh dari apa yang Allah berikan. Sebab kalau lewat dari itu, bergeser kita dari ketakwaan. Kurang dari itu, gak sempat jadi takwa. Karena itu berapapun yang Allah berikan kepada kita, pahami itu sebagai titipan yang paling sempurna untuk menjadi hamba yang bertakwa. Jelas? Paham sampai sini? Kalau paham sampai ilmu ini, sebetulnya nggak ada keluhan. Lantas apalagi yang mau dikeluhkan? Kenapa selama ini selalu merasa kurang? Ternyata bukan nggak cukup, karena selalu merasa kurang. Itu masalahnya. Paham sampai sini? Halo, kenapa diam semua? Baik, kalau sudah paham, yuk kita kembalikan lagi ya, pelan-pelan. Ini yang saya maksudkan. Jadi sekarang pandai-pandai kita melihat, kalau Allah kasih 100.000 hari ini, syukuri, Alhamdulillah. Ini yang Allah nilai pantas untuk kita, yang kita kreasikan untuk menjadi hamba yang bertakwa. Jadi memang bekal takwa kita adanya 100.000 di hari ini. Tinggal di hari itu, dari 100.000 ini,
Tinggal kita petakan apa kebutuhan yang bisa kita dapati dari nilai yang telah Allah titipkan itu. Catat rumus ini baik-baik ya. Kalau kita pandai mensyukuri nikmat yang Allah berikan dan mengkreasikannya menjadi amal soleh, sini, maka seketika Allah akan tambahkan lagi, bahkan jauh dari apa yang kita pikirkan. Ini yang dimaksud di Quran, surah ke-14 itu, di ayat yang ke-7 itu. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan Allah telah berjanji memviralkan, menginformasikan, jika hamba itu mau bersyukur, maka ada kesempatan dia mendapatkan penambahan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian yang pertama. Jadi saya ingin tanamkan sebelum kita beranjak lebih jauh, mohon izin, mohon maaf, berapapun yang kita dapati, qanaah di situ. Nikmati apa yang telah Allah berikan kepada kita. Tapi itu setelah kita menempuh puncak ikhtiar. Ikhtiarkan dulu. Dapat berapapun syukuri. Nanti saat sahur misalnya kan ikhtiar. Kata panitia sebelah kiri teras, ayo tempuh ke sana, ikhtiar dulu. Dibagi kan, lihat dulu peluang yang terbaik. Kalau bisa dapat ayam ya ayam. Tapi kalau sudah ikhtiar dapatnya cuma sayurannya saja, ya kata bahasa Jepang, wayahna. Jelas ya sampai sini? Baik, itu satu. Jadi ini desain yang pertama, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Sejak kalian belum terlahir pun kata Allah, rizki sudah diatur, diatur. Ketentuan kedua, jangan pernah ikut mengatur apa yang telah diatur. Paham? Ulang. Jangan pernah ikut mengatur apa yang telah diatur. Di antara ciri orang yang senang ikut mengatur pada apa yang telah diatur, banyak menyoal. Jadi kalau sudah jelas, jangan banyak dipertanyakan lagi. Allah sudah tetapkan kadarnya, sudah selesai, tinggal kita ikhtiar. Dan dijanjikan kepada kita untuk diberikan bersamaan dengan kita beraktivitas dalam kehidupan. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan dijanjikan oleh Allah untuk diberikan kepada kita sesuai dengan ikhtiar kita dalam berkehidupan. Bagaimana cara Allah memberikan rizki yang dijanjikan ini kepada kita? Maka pindah ayatnya ke Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 168. Paling kanan sebelah bawah. Baik, kita agak pelan-pelan lagi. Sebentar, sebelum sampai ke situ, tahan pelan-pelan. Paham yang tadi saya uraikan? Insya Allah ya. Baik, sekarang saya tes dulu. Kita semua yakin bahwa rezeki kita telah diatur? Yakin ya? Kita yakin semua kita punya bagian rezekinya masing-masing? Yakin ya? Kalau sudah yakin, berarti itu perkara iman. Kalau sudah perkara iman, harus dibuktikan lewat amal soleh. Nah ini turunan amalnya. Bagaimana mendapatkannya? Kalau sudah yakin kita ada bagiannya, maka sejatinya tidak harus mengambil bagian orang lain. Jadi kalau paham ilmu ini, nggak ada korupsi, nggak ada pencurian, nggak ada pembegalan. Kenapa? Karena kita sudah meyakini yang Allah berikan kepada kita, itu yang paling ideal menjadikan kita baik. Artinya kalau kita tambahkan dengan yang bukan kita, jadi tidak baik. Ini yang menyebabkan hati-hati ketika terjadi tindak, perbuatan, perilaku yang keluar dari ketentuan takwa itu, maka dibatasi oleh Allah supaya tidak terjadi. Ada hukum namanya haram. Haram mencuri, haram korupsi, haram merampok. Kenapa? Saking sayangnya Allah, kalau ditambah kadarnya, apalagi dengan cara yang tidak baik, maka akan keluar dari perilaku takwa. Makanya perilaku orang-orang yang suka mencuri, korupsi, merampok, itu pasti akan kelihatan dari cara bertuturnya, bersikapnya, bertindaknya, pasti akan keluar dari nilai-nilai takwa. Jadi kalau yang masuk yang tidak baik, yang keluar pun akan tidak baik. Itulah yang menyebabkan lisan terbiasa berkata yang tidak baik. Berbohong, ingkar janji, mencela, mencerca, dan seterusnya. Kenapa? Karena yang masuk yang tidak baik. Kalau yang masuk baik-baik, yang keluar juga baik. Itu yang menjadikan tatapannya selalu tidak baik. Dan hati-hati, itu racun loh. Racun yang sangat menular. Ya, dan kalau sudah masuk, selalu ingin tambah. Jadi kalau orang sudah belajar menipu sekali, kemungkinan besar, kalau tidak segera diobati, akan menipu berkali-kali. Yang paling bahaya ketika tindakan ini, bagian ketiga ini disupport oleh pengetahuan yang salah. Orang mencuri yang tidak pandai pengetahuannya, kadarnya kecil, sekalipun tetap salah. Tapi ketika mencuri dengan pengetahuan, itu yang bisa paling membahayakan. Paham? Teruskan. Allah sudah menetapkan bagi setiap hamba kadar rizkinya, sesuai dengan kemaslahatan. Bagaimana mendapatinya? Maka turunlah firman Allah, pertama dengan hukum umum. Yang tadi saya sampaikan di awal. Sunnatullahi fil kaun. Baik. Ya ayyuhan nasu. Ini ciri khasnya.
Hei semua manusia tanpa kecuali. Saya ulang ya. Ya ayyuhan nasu. Hei semua manusia tanpa kecuali. Mau didetilkan atau mau dibahas umum saja? Detil, baik. Ya, disebutkan 361 kali dalam Al-Quran. Apa artinya ya? Wahai. Ya ayyuhan nasu. Wahai manusia. Yang bukan manusia tidak wahai. Ya disebutkan 361 kali dalam Al-Quran, disebut dengan harfun nida, huruf panggilan. Di dalam gramatikal bahasa Arab, nanti cek karyanya Syekh Muhyiddin Ad-Darwishi, itu punya syarah tahqiqnya syarah Ibnu Malik, Ibnu Aqil pada Alfiyah Ibnu Malik. Jadi ada Alfiyah Ibnu Malik, jumlahnya 1002 bait, itu gramatikal bahasa Arab dijadikan nazam menggunakan rumus rajaz muzdawaj. Mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Kalamuna lafdhun mufidun kastaqim. Wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim. Wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kilmatun biha kalamun qad yu'am. Bil jarni wat tanwini wan nida wa al musnadin lismi tamyizun hasal. Teruskan? Bita fa'ata atat wa ya if'ali wa nun iqbalanna fi'lun yanjali. Nah, itu nanti disyarah oleh seorang pakar bahasa namanya Ibnu Aqil, ditahqiq juga oleh pakar bahasa namanya Syekh Muhyiddin Ad-Darwishi. Dalam syarahnya beliau menyebutkan huruf nida itu dalam gramatikal bahasa Arab itu ada 14. Salah sendiri minta detil, saya detilkan. Ada 14. Nah, dari 14 ini ternyata yang paling fleksibel itu satu, namanya ya. Jadi ya itu fungsinya kalau digunakan itu bisa mengcover semua yang 13 yang lainnya. Orang Arab kadang memanggil yang dekat dengan A, misalnya. A. Ada yang dekat dengan saya, misalnya Muhammad dekat, saya panggil A Muhammad. Untuk memanggil yang dekat. Nanti yang jauh dipanggil pakai ayah gitu. Ya. Ayah, misalnya di belakang ada Pak Naon gitu kan. Ayah Naon, misalnya kan. Panggil jauh. Ya, supaya mendekat. Jadi ada A, ada ayah, ada wa, dan seterusnya. Dan ya, itu mewakili semuanya. Untuk memanggil yang dekat, yang menengah, pun yang jauh. Jadi sekarang musim umrah mau haji, kalau sedang ada masalah misalnya ingin dibantu oleh siapapun, antum keras aja suaranya. Ya, nengok semua. Yang dekat, yang menengah, ya jauh. Ya ayyuha, ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya berfungsi taukid, munada, untuk menguatkan pada yang dipanggil. Haknya tanbih, mengingatkan kepada yang dipanggil. An-nas setidaknya disebutkan 241 kali dalam Al-Quran, menunjuk pada sifat manusia yang umumnya punya sifat sosial, tak bisa hidup sendirian, mesti beraktivitas dan bergaul. Bagaimana cara menerjemahkan secara tafsirnya dengan pendekatan bahasa ini? Ya ayyuhan nasu, hei semua manusia yang beraktivitas dimanapun kalian berada, yang berkomunitas, semua, baik dekat, menengah ataupun jauh. Boleh jadi ada di tempat tertentu dengan suku tertentu. Dari mana taunya nas ini bisa bersuku-suku dan berkomunitas? Nanti ditafsir di surah Al-Hujurat ayat 13, Quran surah 49 ayat 13. Ya ayyuhan nas, sama kalimatnya. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Jadi Allah sudah mengatakan sifat manusia itu cenderung berkomunitas, dan di setiap komunitas itu ada individunya. Makanya ini ada RT, ada RW, kan? Kelurahan, terus sampai kabupaten, sampai negara, terus berbeda-beda lagi. Tapi tetap nggak mungkin jadi komunitas kecuali ada individunya. Nah, setiap individu ini pasti punya kebutuhan minimal untuk mempertahankan kehidupan. Dasar pokok untuk mencari sesuatu yang mempertahankan kehidupan itu minimal cukup untuk mendapatkan kadar makan. Coba kalau ayah ditanya ketika akan bekerja, ayah mau kemana? Mencari sesuap nasi, gitu kan? Padahal mungkin yang dicari satu rice cooker, gitu kan? Ditambah lagi. Nah, ini kebutuhan pokok, dan ini bagian dari rizki yang paling pokok. Maka kemudian itu ditangkap langsung menjadi bagian dari fitrah kita. Sebelum kita berucap, Quran sudah memberikan diksinya. Kulu mimma fil ard. Minnya tab'id. Kata Allah, silahkan beraktivitas. Rizkinya ada di langit, disiapkan untuk diturunkan. Bagaimana mendapatkan dia? Sekarang kita ada di mana? Masjid Al-Ihsan, di bumi kan? Rizkinya di langit, kitanya di bumi. Bagaimana mendapatkannya? Maka Allah menyampaikan firman, Kulu mimma fil ardi. Maka silahkan kamu menyebar untuk mencari rizki itu, minimal memenuhi kebutuhan makan kamu. Ini menggunakan sistem sinekdok pas prototo. Disebutkan sebagian untuk mewakili keseluruhan. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Bagaimana caranya mencari rizki? Masih dalam ketentuan umum,
yang tetap ada di garis ketentuan Allah sehingga tidak melenceng dan berkonsekuensi mendapatkan hal yang negatif dalam berkehidupan. Syaratnya dua. Satu, halalan. Kedua, thayyiban. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Saya ingin tuliskan karena nanti ada sesuatu yang dahsyat sekali. Nih, ketika Allah menyampaikan hukum umum menggunakan kata nas. Ya ayyuhan nas. Saya tuliskan ya-nya lagi di sini dan ayyuhan. Kemudian di sini kulu mimma fil ard. Kemudian halala thayyibah, halala thayyibah. Ya. Fokus baik-baik ya. Ini materi malam ini akan sangat menentukan. Cara mendapatkan rizki ini, kata Allah, pertama kita mesti ikhtiar dulu. Ini kata kerjanya, kulu. Ini fi'il. Verb bahasa Inggrisnya. Kata kerja bahasa Indonesianya. Jadi hukum umum mengatakan, kalau ingin mendapatkan bagian rizki yang mengiringi kehidupan kita, maka mesti ikhtiar. Silakan bekerja, beraktivitas. Nah, perhatikan cara memahaminya. Ternyata hukum kehidupan yang Allah tetapkan, kalau seseorang sudah bergerak untuk beraktivitas dengan tujuan mencari rizki, maka hukumnya berlaku. Sesuai dengan kadar ikhtiarnya, ditetapkanlah oleh Allah, rizki itu diturunkan. Hanya nanti, ada yang sifatnya diberikan sekaligus, ada yang diakumulasikan. Anda misalnya sekarang beraktivitas nih, ikhtiar. Merasa belum dapat, besok kerja lagi, belum dapat, hari ketiga dapat. Dan Anda katakan, Masya Allah, Alhamdulillah dapatnya banyak nih, 1 juta hari ketiga. Sebetulnya yang 1 juta itu akumulasi pendapatan Anda dari hari pertama, kedua, sampai ketiga. Kadang diberikan banyak langsung pada yang terakhir untuk memberikan rasa nikmatnya berikhtiar setelah 3 hari berusaha mencari itu. Anda itu baru bisa, kita merasakan nikmatnya makan cendol ketika sudah lari kan. Terus begitu haus, jangankan cendol, air bening aja nikmat kan? Ya kan? Kalau air putih jelas susu kan? Ya. Air bening aja nikmat. Kenapa? Karena ada pemicu yang menjadikan kita merasakan kenikmatan itu begitu. Kadang-kadang akumulasi rezeki itu didapatkan terlihat banyak, terasa lebih berharga karena melihat perjuangan apa yang telah lampau. Lihat orang-orang sukses yang sekarang ada itu. Mereka selalu berkata, jangan lihat kami sekarang, lihat bagaimana dulunya kami berusaha. Itu bahasa fitrah. Ini hukumnya. Jadi kalau ingin mendapatkan sesuatu, mesti ikhtiar. Nggak bisa diam saja. Dulu, saya 2006 itu, posisi saya di Kairo. Sedang ikut daurah tafsir dari Syekh Sayyid Muhammad Tantawi, Syekhul Azhar pada waktu itu. Lalu saya mendengar ada perdebatan antara 2 orang mahasiswa, sama-sama pintar. Yang satu mengatakan rizki itu sudah diatur, nggak kerja pun pasti diberikan. Dia menggunakan dalil Quran surah 51 ini ayat 22. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Yang satu mengatakan nggak bisa, harus ikhtiar baru diturunkan. Maka untuk membuktikan itu, yang pertama memutuskan untuk sembunyi di balik meja di ruangan masjid yang khusus. Kalau kita itu biasanya di Masjid Timur Tengah itu ada ruangan khusus ya. Ruangan tertentu itu, yang itu digunakan biasanya untuk murajaah Quran gitu. Kayak ini ruangan di belakang seperti ini. Jadi dia sembunyi langsung di belakang meja, sehingga jangankan orang umum, pengelola masjid pun tidak mengetahuinya. Dan memang di masjid itu ada kebiasaan donatur yang baik. Tiap hari nyumbang makanan, karena tahu ada orang itikaf di situ. Jadi hari pertama ketika dibagikan, semua makan, dia tidak. Hari kedua dibagikan, semua orang makan, dia tidak. Begitu hari ketiga, panggilan alam kan sudah menuntut. Lapar yang sangat itu. Jadi begitu ada donatur pemberi makanan ingin membagikan, sudah selesai, dia bertanya, hal min akhar, masih ada yang lain? Kata pengelola masjid, nggak ada, katanya mafish, khalas. Ini kalau nggak makan lagi, bisa persoalan serius. Maka dia mulai memberikan kode. Gitu. Maka ketika mendengar suara, kaget pengelola masjid. Begitu dicek, ternyata ada orang di situ. Oh, ternyata masih ada lagi. Dapatlah dia kemudian 2 bagian kotak nasi. Karena terlihat lapar yang sangat luar biasa. Ketika mendapatkan itulah, teman yang tadi berdiskusi di awal itu langsung menghampirinya dan mengatakan, kan saya sudah katakan dari awal, rezeki itu mesti dicari walaupun dengan paham? Kadang-kadang kan kalau ustadznya sedang ceramah ya, terus haus, kan begitu kodenya, gitu ya. Ini sudah ada, alhamdulillah. Paham ya? Jadi ini hukum umum. Ya, hukum umum. Jadi jangan malas. Ya, jangan gantungkan pada makhluk, gantungkan pada hukum Allah. Menggantungkan kepada Allah itu menerapkan hukum Allah. Sekarang jadi lebih mudah kok. Saya perhatikan kreativitas itu luar biasa.
itu lihat pengkolan aja di perapatan jalan, itu sudah jadi peluang rezeki. Cuman modal peluit, karena nggak pakai peluit, duduk berdiri di situ, atur, 2.000, makasih Pak, 5.000, makasih bos, ya Pak jadi bos jadi tuh. Yang paling saya heran 10.000 jadi om, kebayang nggak? 2.000 masih teman tuh, 5.000 jadi bos, 10.000 jadi om. Kadang saya suka tanya sama kawan saya, kapan kamu kerabatan nih? Jelas ya? Jadi tinggal kreativitas kita saja gitu. Kita ikhtiar, ini harus optimis. Itu bagian dalam berkehidupan. Jangan biarkan bagian kita hilang. Kembali ke sini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kata Quran, mimma fil ardi. Berpetualanglah. Kalau nggak dapat di lapak yang ini, cari yang lainnya. Itu yang harus dilakukan. Ya, merantau itu bahasa Quran. Ya cari di kelurahan ini nggak dapat, cari yang lain. Kecamatan ini nggak dapat, cari yang lain. Kabupaten ini nggak dapat, mungkin peluangnya di tempat lain. Kalau nggak dapat di Asia, ya mungkin di Amerika, mungkin di Eropa, mungkin di Afrika. Ya, banyak dibentangkan, itu yang dimaksud mimma fil ardi. Cuman dimanapun saya, Anda, kita beraktivitas, mendapatkan rezeki itu, pastikan dua ini terpenuhi. Satu halalan, kedua thayyibah. Tempuh dengan cara yang legal. Jangan melanggar hukum. Jelas? Maka kalau paham ayat ini, tidak ada satupun, maaf sekali lagi, tidak ada satupun di antara kita yang terjebak pada tindakan-tindakan yang negatif. Nggak ada yang mencuri, nggak ada yang korupsi, nggak ada yang berhasad mengambil hak orang lain, rezeki orang lain. Kenapa? Karena kita sudah paham caranya. Kalau sudah dapat, nah ini yang mau saya katakan. Misal, alhamdulillah saya sudah berikhtiar dapat 100.000 dengan cara yang halal, tidak melanggar ketentuan setempat. Thayyibah dari yang didapatkan itu, maka penuhi kebutuhan kita dengan cara yang terbaik. Aspek Quran menyebutkan thayyib itu hal yang dibutuhkan, bukan apa yang diinginkan. Jika keinginan sesuai kebutuhan, bagus. Tapi sekedar memenuhi keinginan, nafsu namanya. Yang terbaik itu, semua apa yang akan kita konsumsi, kita kenakan, kata Allah, kalau pola hidupnya memenuhi kebutuhan, maka itu cenderung menenteramkan. Rata-rata kan yang gelisah itu, yang selalu memenuhi hasrat keinginan. Nggak butuh motor, minta motor. Nggak butuh mobil, memaksa untuk kredit mobil. Akhirnya kan lelah sendiri kan? Maka ini yang dimaksudkan oleh Quran. Apapun yang didapatkan dari situ, coba bangun struktur yang jelas untuk memenuhi apa yang kita butuhkan. Paham? Ini hukum umum. Oke, sekarang kita masuk ke yang spesifik karena kita sudah mau ke ujungnya. Ini yang coba kita uraikan, kaitkan dengan takwa. Masih ingat takwa? Poros awalnya apa pondasinya? Iman kan? Berarti ayatnya harus berubah. Harus dibuka dengan kata iman. Kalau tadi ya ayyuhan nas, maka ini kata imannya harus muncul. Pindah ke ayat 172. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu. Ada? Sebelah kiri atas. Ya ayyuhalladzina amanu. Kulu, sama-sama ada kulu tuh. Kalau yang di bawah yang 168, kulu mimma fil ardi, yang ini kulu min thayyibati ma razaqnakum. Allahu akbar. Ya, perhatikan sini. Kita turunkan ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Yang ini ya ayyuhan nasu berarti hukum umum. Semua manusia yang mau bekerja, beraktivitas, kerja keras, ikhtiar, maka berpotensi akan mendapatkan tambahan dari kekayaan atau dalam berkehidupannya. Baik, dia bisa menjangkau apapun yang bisa dia jangkau, silahkan ekspansi dalam usaha, berkembang, cari bentuk cabang-cabang di setiap daerah, boleh, sah-sah saja, tapi tempuh dengan cara yang legal dan penuhi sesuai dengan asas kebutuhan. Makanya orang-orang yang paham dengan rumus ini tampilnya biasa-biasa saja ya, even itu non-muslim karena ini hukumnya umum. Coba lihat Bill Gates kalau jalan-jalan, bajunya biasa kan? Saya lihat Elon Musk itu kemarin ya, waktu ada pertemuan dengan delegasi Indonesia, pakaiannya santai sekali ya, kan? Dan seterusnya gitu ya, dan seterusnya. Nah ya itu wajar-wajar saja sesuai dengan seleranya masing-masing, tapi asas kebutuhan. Ini teman-teman ketika pindah ke sini, ya ayyuhalladzina amanu, kalau panggilannya sudah menggunakan iman, berarti formulanya sudah ke sini. Dan mesti ada pembeda, karena iman itu akan membedakan dengan belum yang memiliki iman. Ketika iman jadi kreator amal saleh, maka akan muncul pancaran takwa. Bagaimana kemudian cara mengoptimalkannya? Perhatikan baik-baik. Ya ayyuhalladzina amanu, hei semua yang telah menyatakan beriman. Saya ingin tanya sebentar, kita beriman tidak? Sekali lagi, beriman tidak? Berarti posisikan ayat ini untuk kita. Seperti kemarin saya sampaikan, rasakan Allah menurunkan ayat ini untuk kita. Hei semua yang beriman, hei kamu, tunjuk diri kita, hei kamu.
Kulu, tetap ada kulunya. Jadi bukan berarti sudah beriman nggak bekerja. Bukan berarti sudah beriman nggak berikhtiar. Utsman bin Affan beriman tidak? Bukan cuma beriman, tingkatan imannya lebih daripada kita, tapi bekerja juga. Abdurrahman bin Auf kerja juga. Jadi bukan berarti sudah beriman itu tidak berikhtiar. Jelas? Tetap berikhtiar. Jadi apapun silahkan. Tapi yang paling dahsyat, ini pembedanya. Kalau yang ini, kulu mimma fil ardi. Saya kotaki. Yang ini kulu min. Dipecah nih. Ini kan min dengan ma nih asalnya. Min plus ma. Jadi mimma. Yang ini kulu min. Ma-nya hilang. Fil ardinya hilang. Berubah menjadi kulu min tayyibati ma razaqnakum. Allahu akbar. Awas, ini teori dasarnya. Seharusnya ini kita dapati. Kalau tidak atau belum didapati, maka ada persoalan dengan level keimanannya. Atau boleh jadi soalnya di sini. Perhatikan baik-baik. Kulu min tayyibati. Silahkan bekerja, beraktivitas sampai kamu mendapati kebutuhan pokokmu. Minimal untuk makan. Tapi yang paling dahsyat, ternyata jika kita berikhtiar dengan iman itu, maka apa yang terjadi? Satu, kalimat halalnya Allah buang. Ulang. Di atas, ya ayyuhan nasu, kulu mimma fil ardi halalan tayyibat. Di bawah, ya ayyuhalladzina amanu, kulu min tayyibati. Ada halalnya? Tidak ada. Tayyibnya dijamakkan jadi tayyibat. Yang ini cara berusahanya hilang halalnya. Tayyibnya hasilnya dijamakkan oleh Allah dari tayyib jadi tayyibat. Kenapa halalnya dibuang? Satu, tidak disebutkan lagi di sini. Karena otomatis iman yang dimiliki itu sudah akan mengarahkan kepada yang halal. Karena iman itu gak akan bertemu dengan yang haram. Masih ingat hadisnya? La yasriqul mu'min 'indama yasriq fahuwa mu'min. Insan beriman itu gak mungkin mencuri. Insan beriman itu kata Nabi gak mungkin korupsi. Yang ketika dia mencuri itu masih ada iman dalam dirinya. Kenapa? Karena ketika seseorang masih ada iman dan mau mencuri, iman akan mengingatkan, jangan lakukan. Gak percaya silahkan ya, gak percaya. Keluar dari sini, Anda cek kenakan alas kaki orang lain. Kenakan. Saya tidak menganjurkan dipakai pulang, jangan dipotong video saya. Hati-hati nih. Awas nih, jangan dipotong nih. Sekarang repot nih ya. Ya. Orang mengatakan kok yang A jadinya B ya. Sudah, fokus aja ke sini. Yang saya maksudkan coba-coba, gitu kan? Bukan dibawa ke sana. Coba kenakan, bukan untuk dipakai jalan. Jadi kalau normal, itu ketika mengenakan alas kaki orang lain, hati Anda akan berkata, itu bukan punya kamu. Akan diingatkan. Nah itu yang normal. Karena itu, iman yang sejati, itu otomatis akan mengarahkan pada yang halal. Nah, pengertian terbaliknya, mafhum mukhalafahnya, artinya apa? Artinya, insan beriman itu, kalau cara mencari kerjanya dengan imannya, dan tidak pernah memikirkan yang haram, itu yang menjadikan oleh Allah, hasilnya selalu diberkahi berapapun dia dapatnya. Jadi kalau kita bekerja, jangan pernah berpikir yang haram. Halal aja semuanya. Pokoknya pelajari apa yang Allah haramkan, jangan pernah pikirkan, apalagi dikerjakan. Jangan dekati, jangan kerjakan, jangan pikirkan. Pokoknya pikirkan yang halal aja. Sepanjang kita bekerja dan konstruksi berpikirnya selalu yang halal, kata Allah, aku yang akan mengatur pendekatan rezekinya. Karena itu diubah kalimat mimma fil ardinya dengan ma razaqnakum. Kami yang akan dekatkan rezeki kepadanya, bukan dia yang lelah mencarinya. Itu kaidah. Tapi syaratnya jauhi berpikir yang haram. Ini kaidah yang pertama. Awas, kan tadi kita sudah buka dengan keyakinan. Kita insan beriman kan? Maka mesti yakin dengan ayat ini. Jadi sepanjang insan beriman itu selalu memikirkan yang halal, menjauhi dari yang haram, kata Allah, ma razaqnakum, aku siapkan rizki untuk mudah dia dapati, bukan cara yang lelah dia tempuh. Paham? Dan kemudian yang diberikan oleh Allah itu diperbanyak berkahnya, kualitasnya bukan kuantitasnya. Karena thayyib itu lebih lekat kepada keberkahan sesuai dengan kebutuhan. Kadang-kadang diberikannya misalnya 100.000, tapi berkahnya banyak karena bentuknya jamak thayyibat. Itu Masya Allah 100.000 cukup sebulan, Bu. Ibu bisa senyum, Bapak bisa ketawa. Saya punya teman, sama-sama ke Tripoli waktu itu. Beliau dari Bukit Tinggi, sampai sekarang masih tinggi. Berangkat dengan kami, itu bawa $50 Pak, Bu. Itu sampai 4 tahun di sana, $50 itu masih utuh. Pernah dipinjam temannya, balik lagi. Masih utuh. Dan itu pemberian ibunya. Beliau katakan, saya ini tidak akan pulang sebelum punya bekal untuk menghajikan ibu saya. Dan $50 itu dikreasikan jadi biaya haji. Dan alhamdulillah berangkat ibunya haji. Berkah.
$50 nggak kepake selama 4 tahun. Temannya malah nggak punya gitu. Ya, alhamdulillah berkah juga. Nah, jadi teman-teman sekalian, itu yang dimaksudkan. Kadang kita punya 100.000 kelihatannya sedikit, tapi kalau thayyibat, berkahnya banyak. Mau belanja, ketemu teman. Mau beli apa, akhi? Ini saya yang bayarin sekarang. Bayarin. Masya Allah. Beli sepeda loh dibayarin sama teman. Ya kan? Pulang nyampe rumah tuh lapar. Ya, begitu mau masuk, Assalamualaikum, Pak. Ini baru masak nih, nasi kebuli, baru coba-coba. Masya Allah, Bapak bisa cicip-cicipnya. Alhamdulillah dikirimin 1 nampahan. Gitu kan? Ya, dan itu bertahan seperti itu gitu hampir setiap hari. Sehingga selama sebulan 100.000 itu gak kepake. Itu Masya Allah, berkah hidupnya. Satu kali, agak panjang ke belakang beberapa tahun yang lampau, anak saya itu dengar Nabi pernah merawat kambing, pengen merawat kambing. Berangkatlah kami ke satu bukit, saya tidak perlu sebutkan lah, untuk cari kambing, dirawat. Datanglah secara singkat ke tempat itu. Ini kisah nyata. Saya dengan anak-anak, dulu masih 2 orang, ada Amil-Amil. Syekh Ahmad belum ada waktu itu. Naik, sudah sampai di tempat, saya bilang berkah nih rumahnya, Masya Allah. Kita datang itu diada-adakan gitu. Dan memang ada buah-buahan, masak ikan, apa. Padahal terlihat sederhana sekali. Dan kebutuhannya per bulan itu cukup 100.000. Tapi begitu tamu datang, itu Masya Allah, kayaknya tuh nggak pernah kekurangan gitu. Silakan Gus, ini macam-macam. Sebelum saya mau lihat kambingnya, ke belakang saya, Julian, Masya Allah bersih gitu. Tapi yang mengherankan bagi saya, tahu, saya nggak perlu sebut merek minumannya ya, karena takut endorse nih. Tahu kan minuman plastik itu ya? Kalau ada yang setengah liter itu kan agak besar kan? Nah itu dipotong oleh beliau, nutup mulut kambingnya, Saya tanya itu kenapa kambingnya sakit ditutup pakai itu, botol minuman itu? Oh bukan, katanya. Ini kambingnya baru sampai. Saya tutup mulutnya dari sejak dibeli sampai ke sini supaya di jalan dia makan yang tidak makan yang bukan haknya. Itu saya berapa detik diam dan meneteskan air mata. Saya bilang, saya belajar, Anda yang sudah mempraktekannya, Anda lebih layak mendapatkan rahmat Allah. Jadi orang di bukit yang jarang ngaji seperti Anda, kita, itu lebih paham mempraktekkan hukum Allah bahkan terhadap kambingnya. Saya tutup mulutnya, Gus, supaya tidak makan yang bukan haknya sejak dibeli sampai dengan kesini. Saya nggak punya deal lagi, langsung selesai. Ya jadi kambingnya. Gitu. Tapi pulang dari situ, saya melihat pada diri pribadi, ya Allah, kita masih menjaga diri, orang ini sudah menjaga kambingnya. Jadi bisa kebayang ya, kambingnya saja dijaga, apalagi dirinya gitu. Sekarang kita yang berkehidupan, yang rajin taklim, terkadang merasa sudah banyak taklim, merasa lebih baik. Maka ternyata di puncak-puncak bukit ada orang-orang yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesekali mudiklah dengan tempat yang lebih baik yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu miniatur untuk citra tempat kita kembali. Satu kalau pulang suka mampir ke daerah Thailand, ke musola sebelum subuh 3:30 duduk situ. Pernah nggak merasakan ada orang di daerah sunyi lalu mengatakan, ya Allah, hamba memang belum layak masuk ke dalam surga ini, tapi juga hamba takut masuk ke neraka. Minta ampun ya Allah, ya Gusti, astagfirullah. Itu tuh ke hati tuh kuat banget itu, kuat sekali. Lalu kita pulang tuh kita mengerti, wah kamu di hidayat tuh rasanya kayak orang hebat ngajar gitu kan, padahal dibanding orang ini gak ada apa-apanya gitu. Balik lagi, perbaiki lagi. Itu yang menjadikan kita itu berusaha menjaga supaya benar. Nah itulah min thayyibat itu. Sedikit tapi kelihatannya luar biasa. Ada lagi banyak kisah yang seperti itu. Yang saya temukan yang hebat juga ada ahli Quran. Itu kalau dikunjungi, istrinya itu wah sampai nyari macam-macam ya. Terus itu anaknya sama-sama itu. Masya Allah. Makanan ininya segala rupa. Terus bilangnya tuh komennya selalu positif. Abi itu Masya Allah, Allah kasih rezekinya banyak sekali kalau pulang tuh. Bawa uang 500.000 sebulan. Banyak katanya. Masya Allah, Alhamdulillah. Tahu nggak? Itu ahli Quran, sekeluarga hafal Quran 30 juz. Bahkan kalau nggak salah istri apa suaminya sudah 7 riwayat. Suaminya bekerja, maaf ya, kayak kuli panggul begitu. Ya, dan di sawah. Itu penghafal Quran. Jadi nggak ada, itu manusia saja yang membedakan tuh manusia. Ini kaya, ini begini. Tidak. Jadi kalau kita sudah mengerti diri kita sendiri, kita lapang. Kan Bilal nggak pernah tertarik kan dengan rezekinya Utsman? Pernah dengar cerita Bilal mencuri hartanya Utsman? Tidak. Bilal tetap konsisten dengan adzannya. Utsman tetap konsisten dengan hartanya yang dikreasikan jadi ibadah.
Ali bin Abi Thalib main tuh ke Topkapi, museum di Istanbul itu ada peninggalan beliau itu, termasuk pakaiannya begitu sederhana, hidupnya sederhana karena menambatkan jiwanya pada ilmu, tapi nggak pernah tertarik dengan hartanya Abdurrahman bin Auf. Nah, ini pola hidup yang penting kita melihat diri kita itu lebih baik. Kalau sudah merasakan ini, itu insya Allah kita mengerti jalan hidup kita. Nggak perlu kita kemudian menilai diri kita dengan apa yang didapatkan orang lain. Capek hidup begitu, capek. Kita itu ke surganya dengan sepeda. Kenapa harus memandang orang yang pakai Ferrari? Dan menjadikan itu bagian dari style hidup kita. Capek. Ikhtiar aja dapat itu. Kalau nggak dapat, memang rezekinya di situ. Tinggal dikreasikan bagaimana Allah ridha dengan apa yang kita jalani saat ini. Ya. Tapi bukan berarti harus di level itu saja, tidak. Kalau bisa kita gabungkan, ini naik ke atas tuh yang tadi kita tuliskan, ilmu dan ibadah. Makanya dorong pakai sholat, dorong pakai ilmu, maka harta meningkat. Ketika meningkat jadi berkah karena basic ibadahnya sudah ada. Jelas di sini? Nah, ini yang saya maksudkan. Jadi malam ini mesti beda cara pandang kita terhadap harta. Harta itu sama aja dengan ilmu, sama aja dengan tenaga, nggak ada bedanya. Cuman kelihatan seperti beda. Itu bekal juga dari Allah supaya kita banyak-banyak mendekat kepada Allah, banyak taqarrub. Nanti pada akhirnya dihisab. Hisab tenaga kita untuk ibadah sama dengan hisab orang yang punya harta untuk ibadah. Sama dengan yang punya ilmu untuk ibadah, sama-sama ditimbang. Tinggal pandai-pandai melihat Allah nitipkan apa kepada kita. Yang dahsyat itu kalau mau ideal, yang paripurna, itu yang kita buat rumusnya kemarin. Ibadah kuat, ilmunya kuat, dan hartanya juga banyak. Maka bisa luar biasa tuh. Nah, bagaimana cara mendapatkan itu? Sekarang kita naik level.